Selamat malam, shalom. Yang bersuka cita di malam hari ini boleh katakan shalom. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati kita berdoa. Saudara, pribadi lepas pribadi, saya rindu untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus pada saat ini. Semua sungguh bukan karena kuat gagah kami. Tetapi semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang minggu ini. Tuhan kami boleh rasakan betapa Tuhan selalu baik bagi kami. Tuhan sertai setiap langkah kami. Tuhan selalu menolong kami di setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami mau satukan hati kami. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala hal yang boleh Tuhan perbuat bagi kami. Dan semuanya baik adanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan biarlah saat ini Tuhan segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya yang antusias boleh katakan amin. Yang sungguh-sungguh bersuka cita, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sebab pada kita semua telah diberikan kuasa. Kuasa kebangkitan ada di dalam saudara dan saya. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Lebih lagi katakan padaku. Padaku telah diberikan kuasa.
saudara, dengan penuh sukacita saya mau undang semuanya untuk boleh saling berfellowship satu dengan yang lain. Katakan ada kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan di dalamku dan di dalammu saudara. Haleluya. Umat-umat berkemenangan katakan amin. Mari saudara, rasa ucapan syukur, mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi-lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang katakan bersama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang katakan yes. Mari bersama-sama saya katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih yang sebelah sini katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semua kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, umat pemenang. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau sama-sama nyatakan kepada Tuhan Yesus,
Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Satu-satunya dan yang terutama di dalam hidup kita. Sekali Yesus, hanya tetap Yesus. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari bersama-sama katakan di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama katakan, sekarang
jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Yesus, 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 sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, kami mau nyatakan Engkau yang terlebih besar dari segalanya Tuhan Yesus. Kau jadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh semua hanya oleh karena karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Mari nyatakan semua. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Kami mau nyatakan Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kami mau terus nyatakan Tuhan Yesus terlebih
Yesus terlebih besar. Ya Tuhan, kami mau nyatakan Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari bebaskan rohmu, katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Engkau satu-satunya lebih besar. Yesus Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar di dalamku, di Haleluya Tuhan Yesus. Yuk kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu teman-teman. Kita nyatakan bahwa memang Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Amin, amin. Tuhan gak ada yang bisa menggantikanmu. Tidak ada yang bisa menggeser posisimu Tuhan Yesus. Engkau yang terbesar. Engkau yang terutama. Engkau segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu teman-teman sekali lagi kita aktif yuk. Kita nyatakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau segalanya. Engkau lebih besar dari segala hal. Apapun yang sedang kami alami, penyakit apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, Engkau jauh lebih besar Tuhan Yesus. Dan kami bangga punya Tuhan yang besar, yang selalu bisa kami andalkan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bangga sama Tuhan Yesus. Bicara Tuhan Yesus dan kami siap mendengar. Aku berdoa saat ini Tuhan, pulihkan yang sedang terluka, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari semua hal yang sedang dan akan kami hadapi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Beberapa menit ke depan ini waktu-Mu Tuhan bicara dan kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Shalom. Boleh dong tepuk tangan untuk para pelayan yang terlihat maupun tidak di belakang. Wah saya senang banget ada di sini dan
pertama kali menerima undangan ini terus terang terharu karena saya dan istri kami sudah jarang banget ibadah tengah minggu. Biasanya ibadahnya kalau nggak Sabtu Minggu, jadi ini sungguh terharu banget. Dan kenapa Bapak Ibu teman-teman pada datang? Semoga alasannya sama-sama rindu hadirat Tuhan. Dan ya sekali lagi ini sebuah kehormatan, terima kasih kepercayaannya untuk saya bisa ada di sini. Kenalan dulu, saya Echa Sumantri, saya seorang hamba Tuhan. Saya pemusik dari kecil, saya sudah nikah, saya sama istri saya dan ya kurang lebih begitu hidup saya. Di bulan yang bagi sebagian orang bulan puasa ini justru pelayanannya banyak banget, jadi bersyukur. Karena kegiatan bermusik lagi sangat sedikit Bapak Ibu teman-teman. Ya kan karena saya nggak punya lagu religi yang lain. Jadi saya nggak bisa manggung di mana-mana bulan ini, tapi nggak apa-apa. Dan tadi siang kami dari sebuah tempat pemakaman. Jadi gembala kami mertuanya dipanggil Tuhan. So mohon maaf kalau celana agak kotor karena tadi hujan besar jadi nangis campur hujan gitu. Wah luar biasa. Dan saya senang sih bulan yang tadi itu puasa itu jalanan jadi sepi. Ke Bekasi yang biasanya mimpi buruk jadi lancar sekali hari ini. Berbahagialah orang Bekasi. Ada nggak yang dari luar Bekasi boleh angkat tangan dong? Sejauh apa gitu? Cikarang sih masih biasa aja, ada nggak Karawang gitu, Bandung gitu nggak ya? Oke, saya berusaha mengenali Bapak Ibu teman-teman dari setidaknya usia, ada yang masih muda, ada yang sudah berumur. Jadi saya izin bicara apa adanya, saya izin bicara seperti yang Roh Kudus taruh di hati saya. Pertama kali saya tahu ibadah ini hari Kamis, langsung ada satu kata rest, istirahat. Dan saya belum pernah menyampaikan firman Tuhan bertemakan ini. Jadi saya mau kita sama-sama belajar, saya pun juga terus belajar. Ada amin? Alright, boleh ditayangkan? Wow. Saya nggak tahu kenapa desainnya cewek, saya ambil dari internet soalnya bukan saya yang bikin Bapak Ibu. Rest in the Lord, sama-sama bilang rest in the Lord. Next, thank you. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Siapa yang belum makan Bapak Ibu teman-teman? Ada yang lapar? Semoga enggak ada. Karena itu sangat mengganggu konsentrasi ya. Kadang-kadang udah kenyang, keterganggu, lapar terganggu, serba salah juga. Tapi saya merasakan di sini beda, semua di sini orangnya fokus-fokus semua. Pendiam paling enggak sih yang saya rasakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi. Tolong garis bawahi kata sunyi. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dalam bahasa Inggrisnya, let's take a break and get a little rest. Next. Thank you. Faktanya begini Bapak Ibu teman-teman. Saya tidak tahu Anda menyadari atau tidak, tapi ini yang saya rasakan dan sudah teruji juga. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sibuk. Ya, entah sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan apapun. Ya, saya berkendara sejak saya umur 17-18 dan sejak hari itu rasanya hari-hari saya lebih sibuk, lebih lelah karena sering sekali kena macet. Dan saya musisi, saya pelayanan. Sekitar 10-11 tahun yang lalu saya bisa, puji Tuhan, dapat 4-3 event dalam sehari. Siang rekaman, sore pelayanan tempat berikut, manggung, bisa tuh 4 kali. Sekarang 2 kali aja satu hari itu udah mujizat. Karena kondisinya luar biasa dan saya tidak tahu dengan Bapak Ibu teman-teman, tapi dunia ini penuh dengan orang-orang yang sangat sibuk. Rasanya dunia tuh berteriak, ayo sibuk, kurang sibuk, lebih sibuk lagi. Ditambah lagi kegiatannya, feedback, wah cek, oke, thank you. Atau sibuknya nggak penting, tapi sibuk juga. Ini pengalaman saya, jadi saya nggak menyindir siapapun Bapak Ibu teman-teman. Mungkin kadang kita punya waktu rest di rumah, tapi kita main HP berjam-jam, saya pernah mengalami itu. Scroll up, scroll down, dan media sosial somehow sangat menarik. Dan akhirnya kita sibuk nggak penting. Jadi mau penting nggak penting kita jadi sibuk. Indikasi sibuk adalah simply tidak punya waktu buat Tuhan. Itu aja. Jadi kita mau sama-sama sederhanakan makna definisi sibuk di ruangan ini. Jadi nggak punya waktu buat Tuhan. Dan kedua gini, papa saya pernah ngomong dan akhirnya saya mendoakan karena saya nggak mau menyampaikan firman hanya melalui apa yang papa saya katakan. Saya mau punya dasar firmannya, saya mau bisa bertanggung jawab. Tapi dulu papa pernah bilang gini, kalau setan nggak bisa bikin kamu murtad, setan akan bikin kamu sibuk.
sibuk pelayanan. Jadi kita nggak murtad, KTP tetap Kristen, tetap anak Tuhan, tanda kutip, quote unquote, tapi sibuk. Jadi dua fakta ini aja yang akhir zaman ini akan semakin banyak terjadi. Dan saya percaya sebagian besar bisa relate. Kalau enggak, puji Tuhan, bantu doa buat yang lagi sibuk-sibuk aja. Karena memang ini yang saya lihat, saya perhatikan Bapak Ibu teman-teman terjadi. Tidak terkecuali di rumah Tuhan. Next. Dan saya pelajari begini, orang yang mulai terlalu sibuk, sekali lagi terlalu sibuk artinya waktunya kesibukan, terlalu penuh. Pertama, jadi nggak paham prioritas. Hal-hal yang seharusnya jadi penting, menjadi tidak penting. Contohnya apa sederhana, waktu sama Tuhan, waktu sama keluarga. Orang yang terlalu sibuk, prioritasnya mulai berantakan Bapak Ibu teman-teman. Mungkin dia berprestasi di kantor, mungkin dia berprestasi bahkan di gereja, tapi tanpa disadari mulai hancur perlahan-lahan. Dan kehancuran biasanya dimulai dari bawah yang gak kelihatan. Ya, atasnya terlihat dengan baik, tapi fondasi dia berdiri mulai gak kokoh. Karena selama bukan Tuhan Yesus yang jadi dasar, selesai, that's it. Dan kedua begini, kalau dia sudah terlalu sibuk, dia mulai memiliki mental korban. Dia mulai capek sendiri, dia mulai marah sendiri. Dan sekali lagi, ini berbahaya. Makanya saya percaya Bapak Ibu teman-teman hadir malam ini, kalau kita bisa menyatukan satu jawaban, kita mau rest di hadirat Tuhan. Kita mau istirahat di hadirat Tuhan. Saya menghargai sekali, saya tahu di sini penuh dengan orang-orang yang sibuk, yang bekerja, yang studi kuliah, sekolah, dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau sama-sama rest, istirahat di hadirat Tuhan. Next. Kita boleh baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ayo baca yang benar. Baca Alkitab harus semangat. Mungkin malam-malam lagi pengen rest tapi baca Alkitab harus semangat. 3, 2, 1. Maria duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Oke, stop dulu. Ini kejadiannya Yesus lagi ada di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa pelajari lagi di rumah. Tapi saya coba jabarkan 3 poin ini. Ketika Yesus datang, saya bisa bayangkan Maria langsung meninggalkan pekerjaannya, duduk dekat kaki Tuhan. Dan saya pernah melakukan hal itu beberapa kali. Misalnya di rumah lagi rekaman, main drum, tiba-tiba istri saya pulang, saya kangen, saya tinggalin drum saya peluk istri saya. Atau misalnya lagi di sebuah tempat, tiba-tiba ada seseorang yang sangat saya idolakan, muncul depan wajah saya, wah saya tinggalin semua, saya salaman sama dia. Artinya apa? Prioritas. Artinya apa? Sesuatu yang kita anggap lebih penting. Nah, Maria di sini luar biasa sekali. Saya bisa bayangkan Marta sibuk, gak mungkin sibuk sendirian. Awalnya mungkin dia sibuk bareng-bareng. Maria tinggalin, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Lalu kedua gini saya bacakan. Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata. Saya bayangin mungkin ini setelah beberapa saat ya. Karena kan rasanya gak mungkin baru 1 menit dia marah. Mungkin sudah 15 menit, setengah jam. Dia kerja sendirian, Marianya asik-asik aja dekat kaki Tuhan menurut Marta. Marta marah, Tuhan kau gak peduli, saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri, suruh dia bantuin. Dan coba kita bayangkan Bapak Ibu ini situasinya agak aneh. Dia tahu Maria duduk dekat kaki Tuhan tuh mendengarkan Yesus ya, belajar. Dia duduk dekat kaki Tuhan tuh bukan main game, bukan nongkrong gak jelas, bukan gosipin orang. Dia belajar, dia dengar suara Tuhan. Dalam bahasa rohaninya dia rest dalam hadirat Tuhan. Tapi Marta berani-berani suruh Tuhan bilangin Maria, bantuin saya. Dan saya suka sekali Yesus menjawab dengan sangat elegan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Wah, menyusahkan diri. Jadi ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, seringkali kesusahan yang kita alami itu bukan dari Tuhan, bukan dari orang lain, tapi kita yang bikin susah diri kita sendiri. Menyusahkan diri sendiri, saya suka sekali kalimat ini. Dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sama-sama bilang bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi saya percaya Bapak Ibu teman-teman kita hadir di sini malam ini bagian yang terbaik. Untuk kita dan untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini gimana sih maksudnya? Mungkin bagi sebagian ini udah gak terlalu relate ya. Karena Yesus tidak hadir secara fisik saat ini. Tapi saya temukan gini,
ritme kegiatannya tuh berbeda-beda. Orang yang sudah terlalu sibuk, poin pertama tadi apa? Lupa prioritas. Misalnya saya terlalu sibuk, amit-amit jangan saya deh orang lain. Dia terlalu sibuk, dia jadi gak punya waktu buat keluarganya. Pas dia pulang ke rumah, istrinya udah tidur, anak-anaknya sudah tidur. Secara manusia, kita logika sama-sama Bapak Ibu teman-teman. Hiburannya apa? Pertama HP, kedua televisi, Netflix dan sebagainya. Dan ketiga, ini yang mengerikan. Ketika dia rindu menemukan penghibur, peneman malamnya yang mirip-mirip seperti istrinya, saya tidak perlu lanjutkan, mestinya Anda sudah membayangkan akan seperti apa. Mengerikan sekali, ya, dia akan cari perempuan lain, dia akan dekat dengan perempuan lain tanpa disadari. Sekali lagi, bukan karena ada niat selingkuh di awal Bapak Ibu teman-teman, enggak. Karena prioritasnya udah beda, kegiatannya udah beda, ritmenya sudah berbeda, zona waktunya sudah berbeda. Dia pulang ke rumah, keluarganya sudah tidur, dia harap keluarganya bisa nemenin dia lagi capek. Atau sebaliknya istri yang terlalu sibuk juga, sampai rumah suaminya udah istirahat. Saya baru nonton film drama Korea series namanya My Happy Ending, ada yang nonton gak di sini? Enggak ya, Bapak Ibu nontonnya acara rohani semua pasti ya teman-teman. Tapi itu bagus banget filmnya, dia wanita karir yang sukses banget. Dan somehow jadi gak balance, dianya sukses banget, suaminya biasa aja gitu. Dan saya belajar bahwa ketika tidak ada balance dalam rumah tangga ini mengerikan. Dia akan menemukan orang lain yang bisa nemenin dia. Karena itu dia, punya mental victim, kamu gak nemenin saya lagi capek. Pas Anda lagi capek, ini waktu istirahat buat orang lain. Anak-anak juga sama. Kita tuh punya waktu-waktu wajar, standar yang Tuhan tetapkan. Ya, jam 7 pagi atau 8 pagi sampai jam berapa sekolah, ada waktu di rumah sama orang tua. Tapi tanda kutip terlalu sibuk, jam segitu gak pulang, nongkrong di luar. Akibatnya gak punya waktu sama orang tua, akibatnya merasa orang tuanya yang jauh dari dia. Dan sebaliknya juga ini pisau bermata dua, ada yang anaknya cari waktu, orang tuanya gak mau kasih waktu. Jadi ini mengerikan sekali. Ketika kita terlalu sibuk, pergaulan, pernikahan, pekerjaan, pelayanan semuanya berpotensi terganggu. Dan ini mengerikan, cuman karena terlalu sibuk. Jadi sampai sini saya berharap Bapak Ibu teman-teman bisa mengerti kenapa setan berusaha bikin kita terlalu sibuk. Karena ketika kita terlalu sibuk kita udah gak tahu lagi apa harus kita kerjakan. Termasuk terlalu sibuk pelayanan. Saya tuh dulu sempat merasa bersalah, istri saya jadi saksi. Sayang kok bulan ini jadwal pelayananku gak banyak ya, padahal jadwal yang lain banyak. Tapi kok aku pelayanannya kurang ya, salah apa aku ya? Terus istriku bilang, salah apa? Gak ada yang salah. Ya Tuhan percayakan segitu ya gak apa-apa, jangan merasa bersalah kalau kegiatannya berkurang. Dulu saya tuh kalau kegiatannya dalam sebulan gak sebanyak bulan lalu ngerasa bersalah. Saya dulu pernah liburan, ini saya gak banggain, ini sebuah kesalahan. Saya liburan sama istri, tepatnya honeymoon baru nikah ke Australia. Cuman 2 minggu waktunya Bapak Ibu. Dan dalam 2 minggu itu saya melayani 5 kali. Jadi liburan macam apa itu kan, pelayanannya banyak sekali. Sampai terpisah-pisah sama dia. Waktu itu saya ngerasa puji Tuhan saya bisa melayani. 2-3 tahun kemudian saya baru nyadar itu salah saya. Liburan ya liburan. Jangan merasa bersalah kalau mau melayani. Saya tuh orangnya sangat aktif, pengen share firman di media sosial. Tapi seringkali Roh Kudus ingetin saya, emangnya disuruh? Emangnya aku suruh kamu share firman? Emangnya aku suruh hari ini harus posting sesuatu? Kalau nggak disuruh nggak apa-apa, rest aja, istirahat aja. Sekali lagi kesibukan yang tidak diperlukan, menyusahkan diri sendiri itu sangat berbahaya. Dan yang pasti, ini pasti terjadi. Ketika kita terlalu sibuk, kita jadi kurang waktu sama Tuhan. Kita jadi nggak punya waktu sama Tuhan. Kayak Marta, saya nggak tahu durasi Yesus ada di rumah itu berapa jam. Bisa aja setelah diperingatkan gini, Martanya duduk. Bisa aja Bapak Ibu teman-teman, tapi sudah kehilangan berapa banyak waktunya tuh kan. Maria sudah ambil bagian yang terbaik. Next, ada sebuah quote menarik. Yesus tuh nggak pernah terburu-buru. Mungkin kita juga harus nggak terburu-buru. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus terburu-buru. Yesus buru-buru, woi udah telat woi, nggak pernah. Bahkan kalau saya boleh pakai bahasa agak kekinian, Yesus tuh kayak slow banget ya. Tapi dia gak pernah slow Bapak Ibu, ini cuman kiasan aja gitu. Yesus asik banget, santai. Dan kita temukan, kita pelajari bahwa Yesus dalam Alkitab, dia selalu well prepared banget. Dia datang ke satu kota, 2 hari sebelumnya sudah diutus orang-orang untuk mempersiapkan semuanya. Yesus cuma buru-buru kalau misalnya ada kerumunan ya. Bapak Ibu teman-teman yang suka baca Alkitab mempelajari Yesus tiba-tiba hilang. Yesus tiba-tiba pergi. Itu kenapa? Karena dia tahu prioritas.
Tapi dalam kegiatannya sehari-hari Yesus gak pernah terburu-buru. Ini menarik sekali. Ini menyadarkan saya bahwa saya gak boleh terlalu sibuk Bapak Ibu teman-teman. Karena Yesus gak pernah terlalu sibuk. Yesus gak pernah tuh lagi ngobrol sama wanita yang memberikan dia air di Yohanes 4 terus sorry ya harus pergi, enggak. Bahkan Alkitab mencatat dan ini awalnya saya bingung. Yesus tinggal beberapa hari lagi, sering sekali ditulis kayak gitu. Yesus tinggal beberapa hari lagi. Makanya buat teman-teman muda khususnya yang malas baca Alkitab, please dibaca Alkitab ya. Karena Alkitab sangat menarik, penuh dengan berbagai hal yang kita harus pelajari. Kalau enggak jadi dongeng aja buat kita, tapi ketika saya baca, wow, Yesus tidak pernah terburu-buru. Yesus enggak pernah telat gitu, aduh sorry kena macet nih. Enggak, Yesus selalu well prepared, Yesus selalu datang tepat waktu, Yesus selalu ada tepat waktu. Dan dia spend waktu sama orang lain. Next, thank you. Udah mau selesai nih. Yesus berkata kepada kami, ini terjemahan sehari-hari Indonesia. Makananku, makanan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak siapa? Bapak Ibu? Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang dia berikan kepadaku. Hubungannya apa sama rest? Hubungannya gini, pastikan kegiatan, kesibukan kita dalam keseharian kita, yang kita jalani saat ini adalah kehendak Tuhan. Saya izin sampaikan ini, I don't care, saya tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, seberapa banyak bahkan, mohon maaf, tanda kutip jiwa-jiwa yang dimenangkan, seberapa sukses dalam pelayanan, seberapa sukses dalam universitas, sekolah, dan lain-lain. Selama itu bukan kehendak Tuhan, itu kegagalan. Mungkin sukses di media sosial, wah followers saya banyak, tapi itu bukan kehendak Tuhan, kegagalan. Boleh bilang sebelahnya, jangan terlalu sibuk. Dan Bapak Ibu teman-teman kalau punya media sosial please di post hari ini lagi di gereja nih gitu. Jadi inspirasi buat yang lain. Kok lu sempet sih pertanyaannya gitu kan, kok kamu sempet sih? Bukan masalah sempet disempetin. Mau istirahat dalam hadirat Tuhan, ada amin? Kita tidak dipanggil untuk melakukan semua hal. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memanggil saya dan Bapak Ibu teman-teman untuk melakukan semua hal di dunia ini. Kita dipanggil simply hanya untuk melakukan kehendaknya. Gak apa-apa, gak ada yang amin. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Karena begini Bapak Ibu, kita ikut Tuhan itu ada peraturan. Ya kita ikut Tuhan tidak hanya sekedar sukacita, oh pasti dalam nama Yesus, damai sejahtera, amin. Tapi kita ikut Tuhan juga ada yang namanya peraturan, ada namanya ketetapan, ada namanya larangan, ada namanya janji. Itu semua harus dilakukan, itu semua harus ditaati. Larangan jangan dilakukan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan harus dilakukan. Saya semakin kesini, saya semakin belajar bahwa kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan deh, bener jangan. Seringkali kita dalam hidup gini kan, ada perasaan tanda kutip semacam ini, gak semua tapi sebagian. Kayaknya gue gak perlu doa, saya tidak perlu doa, saya udah yakin ini dari Tuhan. Ya, saya gak perlu doa, ini masuk akal banget dari Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Kita harus berdoa lebih lagi. Seringkali kita berpikir hanya dengan logika kita, saya coba perluas sedikit. Misalnya, pelayanan ke daerah pedalaman. Wah rohani banget kan Bapak Ibu teman-teman. Dapat undangan dari gembala, ikut saya pelayanan ke pedalaman. Itu kalau gembala yang ngajak, secara manusia, gak usah doa lah, udah pasti dari Tuhan nih gitu. Ayo pelayanan hari Minggu apa salahnya? Apa salahnya? Tapi saya belajar untuk hal sebaik apapun menurut kita, tetap doakan. Kehendak Tuhan atau bukan. Yang belum punya pasangan, permisi. Cantik banget nih, ganteng banget, seiman, rajin baca Alkitab, satu gereja, satu kolam baptisan, apa semua. Pasti dari Tuhan nih, belum tentu. Pas sudah putus nyalain Tuhan, Tuhan sih, ya kata siapa kata Tuhan. Siapa di sini masih single, angkat tangan. Tanggal 20 udah presiden baru nih, masih single, enggak saudara. Pastikan yang kita lakukan semua kehendak Tuhan, ada amin? Next, thank you. Wah, welcome home. Istirahat adalah tanda kita sepenuhnya. Satu, percaya, sama-sama bilang percaya. Berserah dan tenang di dalam Tuhan Yesus. Dan ini berlaku untuk dua jenis istirahat itu, istirahat roh jiwa sama tubuh. Saya izin sampaikan yang secara fisik juga. Hopefully bukan di sini, mungkin di New Identity luar negeri kali. Banyak anak Tuhan susah tidur.
nggak tenang. Saya dan istri kenal satu orang yang luar biasa keuangannya, saya nggak akan sebut namanya. Orang yang sukses banget. Dia bisa beli karpet yang lebih mahal dari mobil saya gitu, luar biasa lah, aneh banget. Tapi susah tidur. Dan bukan dia, bukan hanya satu orang ini, saya kenal beberapa orang sukses, kaya, fansnya banyak, susah tidur Bapak Ibu teman-teman. Saya nempel sama istri saya tidur. Semudah itu saya tidur. Tadi di mobil saya nyetir, istri saya tidur. Wah, makin lama saya ngerti ya, bisa tidur tuh anugerah Tuhan ya. Banyak orang susah tidur. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, masalahnya belum selesai, pergumulannya masih ada, penyakitnya belum sembuh, tapi kita tetap bisa beristirahat. Pertama, istirahat dalam hadirat Tuhan. Kedua, tidur beneran. Setan tuh hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Dalam hal mencuri ini terlalu banyak yang dia curi. Ide meditasi itu, ide bermeditasi itu sebetulnya dari Tuhan Yesus. Kita duduk diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Tapi setan curi. Jadi yang katanya sport, olahraga, yoga dan sebagainya. Yoga is not a sport. Itu penyembahan. Itu kuasa gelap. Buat yang masih suka melakukan, bertobatlah. Jangan marah ya, gak ketemu lagi juga besok ya. Marah aja sama yang undang saya. Setan hanya bisa mencuri. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan sekali lagi masalahnya belum selesai, pergumulannya belum selesai. Jodohnya belum ketemu Tuhan, ampun Tuhan. Tapi bisa tidur Tuhan. Ya kan, karena ketika saya tidur siapa tahu tulang rusuk saya diambil sama Tuhan. Ya berarti jodohnya masih bayi teman-teman. Percaya, berserah dan tenang di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa beristirahat, saya catat dengan bahasa Indonesia yang jelas di sini. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan itulah inti ikut Tuhan Bapak Ibu teman-teman. Itu inti ikut Tuhan. Percaya Tuhan Yesus yang berdaulat, pegang kendali. What else? Ketika kita bilang saya ikut Tuhan, saya murid Yesus, saya anak Tuhan. Biodata Instagram dan TikTok kita, ayat Alkitab. Tapi kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak berserah sepenuhnya sama Tuhan. Rugi sekali. Sedangkan saya percaya ikut Tuhan adalah Tuhan nih semuanya. Tuhan ambil alih. Jangan sampai Tuhan sebagian ya, sebagian lagi saya sanggup kok. Sebagian lagi masih saya aja. Sebagian lagi saya coba gumulin sendiri dulu, kalau nggak bisa baru saya kasih buat Tuhan. Janganlah, semuanya kasih buat Tuhan. Ada amin? Next, ini poin penutup dari saya. Rest in the Lord. Pertama, dalam tinggal tenang ada kekuatan. Sehingga kita bisa berdoa. Berdoa somehow tidak populer di akhir zaman ini. Karena bagi sebagian orang doa itu pasif ya. Doa doang, bertindak dong. Doa doang males gitu. Memang doa aja tanpa tindakan, tanpa perbuatan, ya sia-sia juga. Tapi jangan sampai tidak berdoa. Jadi saya pengen kita sama-sama belajar, saya pun masih terus belajar Bapak Ibu teman-teman. Ketika kita bilang kita istirahat dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ya. Berbahasa roh itu bagi sebagian juga masih diperdebatkan. Ya saya ngerti saya nggak akan bahas itu lebih lanjut, tapi saya dan istri kami mengalami ketika kami lagi dalam masa yang sedih banget, nggak tahu harus ngomong apa, cuma bisa berbahasa roh. Paulus bilang, roh menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi dalam tinggal tenang berdoa. Berdoa. Dan kita harus akui Bapak Ibu teman-teman, sepintar apapun Anda, sejenius apapun Anda, kalau udah ketemu Yesus, kadang-kadang kehabisan kata-kata juga. Bingung mau ngomong apa. Makanya berdoa dalam bahasa yang sederhana. No offense, saya tidak mengkritisi gereja lain. Tapi kita harus bisa bedakan yang mana berdoa, yang mana baca puisi Bapak Ibu teman-teman. Jangan marah sama saya. Kalau memang itu dari hati silahkan. Tapi kalau bukan, jangan dibuat-buat sama Tuhan. Oh Tuhan yang biasa aja sama Tuhan Yesus, yang penting hormat. Berdoa itu gimana sih? Harus dibuat nyaman. Karena kalau kita sama Tuhan nggak jadi diri kita apa adanya, kita jadi malas berdoa. Kita bisa ngomong sama pasangan kita apa adanya kan. Kadang aku kamu, saya, gua elu. Kadang kita peluk, kadang kita bukan gebuk ya, ke KDRT dong nanti. Apa sih? Toel dikit gitu kan, tepuk dikit gitu. Tapi pas sama Tuhan, bagi sebagian kan, harus sama Tuhan perbandingannya sama presiden. Sama presiden harus pakai kemeja. Jadi saya tiap doa di rumah harus pakai ini dong, taksedo gitu dong doa. Enggak kan. Sama Tuhan berdoa, ngomong dengan enak, dengan ringan. Di akhir zaman ini kita perlu lebih sering lagi berdoa. Yudas tulis, bangunlah dirimu dan berdoalah di dalam roh. Berdoa.
Dan gak akan pernah kehabisan topik kalau berdoa. Makanya saya gak anti kita doakan orang-orang di Afrika, di India yang kelaparan. Perang di Timur Tengah kita doakan, dalam nama Yesus kita doakan. Tapi di sekitar kita terlalu banyak topik doa yang bisa kita doakan sebelum jauh-jauh banget Bapak Ibu teman-teman. Ya kan? Pastinya doa buat siapa? Buat diri sendiri. Enggak egois kok. Enggak, kita perlu berdoa membangun diri kita setiap hari. Saya belajar ketika saya berdoa, Roh Kudus ingetin saya. Kamu harus berubah di sini, di sini, di sini. Dan saya bersyukur sekali Roh Kudus itu pribadi yang sempurna, iya. Tapi dia mau bertahan dengan saya yang masih harus terus belajar ini. Ibaratnya gini, Roh Kudus punya 100 peraturan. Pertama kali saya kenal Tuhan, dikasih langsung 100 itu mati saya, Bapak Ibu teman-teman. Bener, gak sanggup kita sebagai manusia. Tapi Roh Kudus bersabar, satu persatu diubahkan. Satu persatu diubahkan, makanya selama 1 kali tapi dikuduskan setiap hari. Berproses setiap hari. Itu pertama. Kedua, yang barusan saya sampaikan, dalam tinggal tenang. Umumnya, kita bisa dengar suara Roh Kudus lebih jelas, lebih fokus. Sekali lagi kalau Anda terlalu sibuk, banyak suara. Banyak suara. Banyak suara dari bos, dari atasan, dari bawahan, dari pasangan, dari anak, dari istri, dari mana-mana. Dari televisi, dari radio. Banyak suara. Saya ini orangnya kan musisi banget ya, si paling musik lah ya. Jadi kalau lagi di mobil, misalnya nggak sama istri saya cari lagu-lagu yang saya suka. Karena kalau sama istri kan harus kompromi kan, seleranya selera kita berdua gitu. Tapi pas lagi nggak ada istri, coba dengerin lagu ini gitu. Suka banget, explore musik gitu. Tapi sering, Roh Kudus ngomong, matiin lagunya. Ngobrol yuk gitu, kurang lebih gitu bahasanya. Oke, saya matiin. Saya sembah Tuhan di mobil. Istri saya sering ingetin, kalau sembah Tuhan gak usah merem-merem di mobil. Iya juga sih. Ya kadang ke bawah suasana Bapak Ibu kan ya, duas gitu kan, gak tahu juga. Tapi dalam tinggal tenang, kita bisa mendengar suara Roh Kudus lebih jelas, lebih fokus. Makanya perlu rest dalam hadirat Tuhan. Makanya main HP gak salah, tapi kalau ke gereja, 2 jam ibadah, main HP terus ngapain ke gereja Bapak Ibu teman-teman, jangan marah sama saya. Beneran, ngapain? Anak-anak muda nih, gak bisa lepas tangannya, gue potong lama-lama nih. Main HP terus, saya dulu juga pernah kayak gitu soalnya. Harus tahu prioritas, ke rumah Tuhan, istirahat dalam hadirat Tuhan, tinggalkan sejenak. Ya kan, kalau pacarnya lagi nyariin bilang sayang aku cari Tuhan dulu ya. Kalau gak suka kita putus, gak apa-apa ya kan. Ya Tuhan nyarinya aja 10 tahun Tuhan, doanya udah 2 puasa Tuhan. Ya. Pastikan kita tenang, pastikan gak banyak suara yang mengganggu kita dengar suara Tuhan. Ya saya percaya Tuhan bisa bicara sama kita audible, saya percaya itu. Tapi kan setiap orang karunianya, cara mendengarnya berbeda-beda. Ya. Dan izinkan saya menyampaikan ini, mendengar suara Tuhan bisa jadi tidak semudah kita mendengar suara sesama. Ya, bisa jadi tidak semudah Bapak Ibu teman-teman dengar suara saya sekarang. Jadi pastikan berikan waktu yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik. Saya pernah tanda kutip ngetes gitu. Tuhan bicara nih, pewahyuan gitu. Saya lagi penyembahan, bukan lagi ngapa-ngapain. Biasanya saya ambil HP, saya catat. Hari itu agak mager, lanjutin nyanyi deh, penyembahan dulu. Lupa saya Tuhan ngomong apa beneran. Apa yang saya pelajari? Ketika Tuhan ngomong, berikan waktu yang terbaik, stop melakukan apapun. Dan Tuhan tahu kok. Tuhan gak mungkin Anda lagi meeting sama orang penting gitu, Tuhan ngomong Anda disuruh keluar dari ruangan, enggak akan seperti itu. Teman-teman lagi ujian, kelulusan, Tuhan bicara sekarang, enggak akan gitu. Tuhan gak akan memberikan yang melebihi kemampuan kita kok. Tapi di masa-masa kita bisa mengendalikan, punya kapasitas untuk mengatur waktu kita, pastikan kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan berikutnya ini, terakhir Roh Kudus akan membimbing kita, saya dan Bapak Ibu teman-teman, untuk melihat dengan benar, mana persoalan yang penting dan yang tidak. Saya belajar ketika kita beristirahat, itu tuh kayak tanda kutip meriset semuanya. So kita punya 10 permasalahan, kusut benangnya, kabelnya kusut banget. Tapi ketika kita rest, kita ambil waktu tenang dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu. Yang satu jalan keluarnya kayak gini. Yang kedua diamin dulu aja. Yang ketiga, it's not even a problem, gak penting. Udah. Saya beberapa kali sebelum doa tuh, berapi-api emosi banget. Abis doa, tanda kutip ngerasa bodoh. Iya ya, ngapain marah ya? Kenapa itu jadi masalah ya? Bukan masalah kok. Kenapa itu jadi sesuatu yang saya gumulin ya, jadi beban? Enggak gitu. Jadi ketika kita beristirahat Bapak Ibu teman-teman, persoalan kita pasti berkurang. Dan jalan keluarnya jelas. Roh Kudus kasih tahu yang ini begini penyelesaiannya, yang ini begini.
Yang ini begini, yang ini begini. Yang ini gak penting. Saya suka sekali hubungan dengan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus karena itu hubungan yang sangat efektif. Roh Kudus gak pernah mau kita berlama-lama tenggelam dalam masalah, menggumuli masalah gak penting. Makanya boleh nangis tapi jangan nangis terus-terusan. Ini Bapak Ibu ya mungkin sebagian tahu anak-anak muda ya, Om Tante nih ya. Kan kalau altar call maju didoain, nangis gitu kan. Wah makasih Tuhan. Bulan depan ada altar call maju lagi ngapain? Kan udah didoain, kan udah nangis, udah lepas dong. Mestinya gitu ya 2 kali 3 kali ya udahlah ya. Kalau tiap bulan, tiap retret maju didoain lagi, ngapain? Kan harus naik level, harusnya kamu yang mulai mendoakan. Mungkin ini kiasan aja, tapi maksud saya gini. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita mengentertain perasaan kita. Karena ketika kamu rest dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu, akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. It's okay, malam ini nangis sama aku kata Tuhan. Tapi besok kuat, move on, maju. Jangan nangis-nangis terus-terusan. Kalau nangisnya menikmati hadirat Tuhan silahkan. Ya, pasti kita ada yang, aduh Tuhan Yesus indah banget nangis, gak apa-apa. Tapi jangan sampai menangisi masalah yang sama, menangisi orang yang sama, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya cowok-cowok di sini, apalagi yang dinangisin gak seiman, ngapain. Aduh. Jadi Om Tante ya di akhir zaman ini banyak sekali yang suka pacaran gak seiman. Ya, terus nanya di TikTok dosa gak ya menurut lo? Kalau itu gak usah minta doain gembala, di Alkitab udah jelas tertulis dosa. Udah punya istri, udah punya suami, liatin yang lain. Ya dosa dong Om Tante. Saya tahan-tahan nih dari tadi nih. Enggak. Sama-sama bilang Tuhan Yesus segalanya. Kurang semangat, Tuhan Yesus segalanya. Next, thank you. Dalam istirahat saya simpulkan dengan ini. Roh Kudus akan membimbing kita untuk menata ulang kehidupan kita. Mengerti ya ditata ulang ya, baju berantakan dirapihin. Mobil berantakan parkir ulang sampai lurus, sampai rapi. Kehidupan kita perlu ditata ulang dalam Tuhan. Pertama prioritas, tanggung jawab. Dan yang gak kalah penting arah hidup kita. Pas 10 menit lagi. Arah kehidupan itu penting sekali Bapak Ibu teman-teman. Kita bisa ada dalam gereja sekali lagi, tapi kita berjalan ke arah yang salah. Kita bisa memiliki banyak karunia rohani, tapi kita berjalan ke arah yang salah. Dan posisi kita menentukan masa depan kita. Arahnya kemana menentukan langkah hidup kita. Metanoia, bertobat, berbalik arah 180 derajat. Saya berkali-kali ngomong jangan pernah hidup dalam 2 dunia. Satu anak Tuhan, satu lagi anak setan. Bikin dosa jalan, berdoa jalan. Habis bikin dosa berlutut minta ampun sama Tuhan. Besoknya bikin dosa lagi. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita dalam gereja, dalam komunitas, masih ada dalam WhatsApp gereja, WhatsApp grup gereja, masih ada dalam komunitas sel, arahnya salah. Saya cuma pengen bilang bahwa di akhir zaman ini dunia semakin jahat Bapak Ibu teman-teman. Dunia semakin jahat. Dan sebagai orang entertainment, sebagai orang musik, saya cukup mengerti betapa jahatnya dunia ini. Ada yang sudah nikah, ternyata sifatnya open marriage, jadi dia nikah sama istri sama suaminya, tapi dia bebas selingkuh sama orang lain. Dan itu sudah ada rules-nya. Jadi kalau misalnya kita kritisi apa adanya, kita bisa dikatain, gak ngerti kamu. Ada yang menikah hanya untuk menutupi bahwa sebetulnya yang cowok suka cowok, yang cewek suka cewek. Terjadi ada. Dan saya ngerti sebagian gereja melarang, tidak boleh mendengar lagu sekuler, tidak boleh nonton bioskop. Awalnya saya mikir, ini ya terlalu kaku. Tapi dipikir-pikir ada benarnya juga. Bukan berarti saya setuju, tapi ya memang kita harus lebih aware. Mungkin dulu kita tahu film-film Hollywood aja yang ada hubungan sejenis. Tapi Korea mulai ada sekarang. Indonesia udah ada. Dan saya nggak mau mengutuki negara ini, bangsa ini, tapi secara manusia, hopefully tidak terjadi. Tinggal tunggu waktu aja ada pernikahan sejenis. Karena dunia akan semakin jahat. Kalau anak-anak Tuhannya tidur, that's it, selesai. Makanya istirahat tapi secukupnya, jangan kelamaan. Ada amin? Jangan kebanyakan tidur juga. Karena dunia ini semakin jahat Bapak Ibu teman-teman. Pastikan ketika kita tidur, kita pun tidur mengarah ke jalan yang benar. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi dunia makin jahat. Saya nggak tahu anak-anak muda apa yang kamu lagi pikirkan saat ini, teman-teman seumuran, kakak-kakak saya, adik-adik saya di ruangan ini. Apa yang kamu lagi pikirkan, tapi dunia makin jahat.
makin jahat. Dan dulu saya pikir gereja aman, ternyata enggak juga. Bukan gereja ini maksudnya. Banyak tempat-tempat lain yang gereja, hamba Tuhan, ngakunya enggak segitunya juga. Saya ngomong ini bukan menjelekkan, jangan salah paham sama saya ya. Tapi mengerti Alkitab tulis gandum dan ilalang akan tumbuh bersamaan. Bapak Ibu teman-teman. Tema hari ini rest, tapi izinkan saya tutup dengan ini. Jaga hidup kita baik-baik dalam hadirat Tuhan. Salah satunya dengan rest, yes. Tapi pastikan mau rest, mau bekerja, mau melayani, mau ngapain pun dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan buka celah. Jangan buka celah. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Anda harus tahu fisiknya lagi gimana nih. Fisik badan, jiwa, roh harus tahu. Makanya punya mentor, terbuka sama mentor yang dari Tuhan. Penting. Karena begini, kalau Anda tidak mengetahui kapasitas diri Anda, bisa jatuh tiba-tiba. Harus tahu, saya lagi butuh istirahat nih. Harus tahu, saya lagi butuh sahabat bentar nih. Harus tahu, saya masih kuat melayani. Seringkali setan intimidasi juga kan, nggak kuat. Enggak. Banyak orang nanya sama saya, gimana sih cara tahu kita siap melayani atau enggak? Jawabannya sederhana, selama kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, layani Tuhan. Tapi kalau jatuh dalam dosa, kan jatuh, bertobat. Beda jatuh sama hidup dalam dosa ya. Mohon maaf jangan marah sama saya. Kalau masih ngerokok, masih nge-vape, jangan pelayanan dulu. Masih belum bisa melepaskan ketertarikan sama yang sejenis ya, jangan pelayanan dulu, dilepaskan dulu, didoakan dulu. Masih suka judi online, pinjam online gitu, ya jangan pelayanan dulu lah. Bukan apa, nggak jadi berkat aja gitu kan. Dan pastinya ada bagian dalam hatimu yang belum mau rendah hati untuk bertobat gitu. Tapi kamu sudah hidup dalam hadirat Tuhan. Sesekali jatuh dalam dosa. Bukan saya membenarkan dosa, tapi langsung bangkit lagi, jangan hidup dalam dosa. Ya karena di antara kita gak ada yang sempurna, kalau saya percaya. Meskipun goals kita menjadi sempurna seperti Yesus, ada amin. Jadi pastikan tahu kapasitas diri Anda Bapak Ibu teman-teman. Kalau lagi harus rest dalam hadirat Tuhan. Kalau memang kuat melayani, saling menguatkan, saling menopang. Makanya unity penting, persatuan penting. Ya saya nggak tahu di sini semuanya kompak atau enggak sih. Bapak Ibu teman-teman, anak-anak muda khususnya kompak enggak. Tapi harus terus saling support, saling menguatkan. Kalau ada yang lagi lemah jangan dikatain, oh kurang berdoa lu, jangan dihakimi, dikuatkan. Ya, dan sekali lagi saya percaya ada ibadah hari Kamis ini luar biasa. Kita bisa beristirahat dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya masih punya waktu 5 menit di sini menurut yang tercantum di layar. Jadi saya mau kasih Bapak, Ibu, teman-teman waktu berdoa saat ini. Yuk. Saya mau bicara buat yang terlalu sibuk. Mohon Roh Kudus tata ulang kehidupanmu saat ini. Yuk. Ketika nggak ada suara seperti ini saat yang baik untuk bilang Tuhan Yesus, ini aku. Bicara sama aku Tuhan. Bicara sama aku Tuhan Yesus. It's okay ya, kita nggak pakai musik dulu ya. Biasanya kan ada piano enak ngiringin, tapi hari ini kita tenang dulu aja. Ya, 4 menit dari sekarang. Bapak Ibu teman-teman, saya mohon kita berdoa yuk. Tuhan, kami hanya bisa dengar suara pendingin ruangan saat ini Tuhan. Tapi kami mau dengar suara-Mu lebih dari yang lain. Tuhan Yesus bicara sama kami. Bicara kami, Tuhan Yesus. Sebagian dari Bapak Ibu teman-teman mungkin harus ambil HP saat ini untuk catat apa yang Tuhan katakan. It's okay, silahkan. Tuhan bicara sama kami. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang berkomunikasi sama kami. Kami bersyukur untuk pemimpin yang Tuhan tempatkan di tempat ini Tuhan Yesus. Tapi kami juga bersyukur karena Engkau tidak hanya bicara sama orang-orang tertentu Tuhan. Selama kami buka hati, selama kami intim sama Tuhan, kami bisa dengar suara Tuhan kok. Makasih Tuhan Yesus. Jangan merasa aneh Bapak Ibu teman-teman ya, ini waktu yang indah sama Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Yesus.
Kalau bingung mau bilang apa, bilang aja Tuhan Yesus. Panggil aja namanya Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami tenang sama Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bagi sebagian mungkin mulai aktif bilang, Tuhan, aku mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, aku minta ampun untuk semua kesalahan, kebiasaan burukku selama ini. Aku minta ampun Tuhan. Sebagian perlu berdoa, Tuhan aku mau mengampuni seseorang. Tuhan aku mau berdoa untuk seseorang yang selama ini aku benci Tuhan. Dalam waktu tenang ini Roh Kudus akan menyikapkan banyak hal yang kita nggak sadari Bapak Ibu teman-teman. 1 menit lagi. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Aku boleh undang? Oh udah, thank you. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari kita nyanyikan dengan bangga. Panggil namanya. Yesus. Topik doanya hanya satu Bapak Ibu teman-teman. Saya mau berdoa buat, saya nggak tahu siapa tapi saya tahu ada di ruangan ini. Bapak Ibu teman-teman, Anda sulit untuk tenang. Ya setiap hari gelisah terus bawaannya. Setiap hari bawaannya tuh terburu-buru. Dan Anda beberapa kali ngomong entah sama orang lain entah sama Tuhan. Tuhan 24 jam rasanya kurang ya Tuhan. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Susah bagi waktu Tuhan. Dan tanpa Anda sadari Anda sudah mulai kehilangan prioritas. Waktu sama Tuhan berantakan. Waktu sama keluarga mulai berantakan. Izinkan saya sampaikan. Perbaiki malam ini. Sebelum kehancuran yang lebih dahsyat terjadi. Jangan beri kesempatan sama si jahat. Saya gak akan paksa untuk angkat tangan untuk berdiri, tapi kalau Anda tahu itu orang, Anda orangnya, cukup taruh tangan kanan di dada aja. Ya, saya tahu mungkin sebagian malu untuk angkat tangan, tapi Roh Kudus melihat kok. Kalau mau angkat tangan lebih baik, tanda kita berserah sama Tuhan. Roh Kudus Engkau lihat setiap hati yang terbuka malam ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang begitu gelisah, yang begitu ketakutan setiap hari, yang gak pernah bisa tenang. Tuhan aku
berdoa untuk Bapak Ibu teman-teman yang hampir gak punya waktu berdoa Tuhan Yesus. Hampir gak punya waktu baca Alkitab. Hampir gak punya waktu menikmati hadirat Tuhan. Hampir gak punya waktu bersaat teduh. Aku mau berdoa buat Bapak Ibu teman-teman yang baca Alkitab hanya seminggu sekali atau 2 kali di gereja ini, bukan di rumahmu. Tuhan, aku berdoa berikan ketenangan Tuhan. Dari 24 jam itu Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, ada waktu-waktu terbaik untuk kami rest dalam hadirat Tuhan Yesus. Yesus pernah bilang, marilah kepadaku semua yang letih sedang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, memberikan rest dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu teman-teman yang saat ini butuh jamahan Tuhan, yang sedang letih lesu berbeban berat, angkat tangan yuk. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya gak kuat. Tuhan saya mau rest saat ini. Jangan malu, bukan buat saya, bukan buat hamba Tuhan yang lain. Ini buat Tuhan. Sedikit lagi saya tutup ya, maaf agak lewat waktunya. Angkat tangan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau rest dalam hadirat Tuhan. Saya undang para pemuji maju ke depan, tim musik dengan kasih Tuhan Yesus. Tangan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mengerti hatiku. Capek Tuhan, capek, gak kuat Tuhan. Yesus mengerti lebih dari yang kita mengerti. Pada malam hari ini boleh lambaikan tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk Evangelis Echa Sumantri untuk waktunya, kesediaannya untuk datang ke New Identity Church di tempat ini. Pastinya kami rindu akan ada nextnya lagi dan nextnya lagi. Setuju Pak Daniel? Setuju. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dong yang terbaik. Amin. Mari saudara, sambil kita boleh mempersiapkan persembahan kita, ada amplop. Untuk yang mau memberikan persembahan secara cashless juga ada barcode di amplop tersebut. Dan di belakang juga tersedia box untuk memberikan persembahan. Sambil saya bacakan beberapa pengumuman. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Echa yang sungguh-sungguh meneguhkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan, menegur dan juga saya pribadi merasakan tertegur, jujur. Thank you so much.
Oke saudara, untuk ibadah tengah minggu hari Kamis minggu depan di tanggal 21 Maret jam 7 seperti biasa, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Ya saudara, minggu depan dinantikan kehadirannya kembali jam 7 malam di tempat ini. Ibadah raya hari Minggu di tanggal 17 jam 10 pagi, ibadah umum seperti biasa juga ditunggu kehadirannya. Mari saudara kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Daniel Susanto. Tidak lupa juga saya ingatkan kembali, kami ingatkan untuk ibadah Youth NIC di setiap minggu kedua dan minggu keempat pukul 3 sore. Berarti di bulan Maret ini tanggal 10 Maret sudah kita lalui youth-nya dan nanti di tanggal 24 Maret. Mari anak-anak muda jangan lewatkan untuk kita beribadah bersama-sama di ibadah youth di tanggal 24 Maret. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Baik, kita akan bersatu dalam doa, kita mau bersyafaat. Setelah ini persembahan terus ibadah diakhiri dengan doa berkat oleh gembala. Kita akan bersyafaat buat senior pastor untuk NIC yang dari California, bersyafaat untuk Pastor Daniel, gembala NIC Bekasi, bersyafaat juga untuk NIC yang ada di Bogor karena bagian dari NIC California, bersyafaat untuk Bekasi dan Indonesia. Baik, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat lawatan Tuhan malam ini. Kami nikmati Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah, kami mau bersyafaat untuk beberapa hal yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Kami nggak tahu gimana caranya kami berdoa, tapi firman-Mu sendiri mengajar kami bahwa Roh itu menolong kami untuk kami berkata-kata. Sehingga saat kami berkata kepada Tuhan, kami tahu Roh Kudus ada di tengah kami. Roh Kudus yang menjadi penolong kami untuk kami berdoa. Kami berdoa buat senior pastor kami yang ada di California. Kami percaya Pastor Diki, Pastor Henny beserta dengan keluarga, bahkan sidang jemaat yang digembalakan dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Anak-anak, bahkan juga kami percaya anak-anak dari senior pastor kami, Pastor Diki, juga dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bahkan jemaat yang digembalakan yang ada di California, Tuhan juga yang campur tangan. Kami percaya kami bagian dari NIC di California. Kami rindu bahwa apa yang Tuhan kerjakan di California itu juga boleh terjadi di Indonesia. Baik di Bekasi, baik juga yang di Bogor. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di NIC California, itu juga boleh terjadi di Bekasi. Yaitu juga terjadi di NIC Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, juga Pastor Daniel Susanto, Pastor Jenny Susanto, juga dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Beserta dengan keluarga, anak-anak, anak mantu, bahkan juga cucu. Usaha, pekerjaan, bahkan kami percaya apa yang Tuhan taruhkan untuk menjadi gembala NIC di Bekasi ini. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat Tuhan sehingga menggembalakan, yaitu jemaat NIC yang ada di Bekasi. Menggembalakan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini dalam hikmat yang dari Tuhan. Dan kami percaya semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Bekasi, kota di mana kami boleh ada, kota di mana kami boleh tinggal, kota di mana kami boleh berdomisili. Kami ucap berkat buat Bekasi, buat pemerintahannya, Pemda Bekasi, bahkan juga Kabupaten, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kami percaya buat setiap mengambil keputusan yaitu dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk kepentingan partai, golongan, atau pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat Bekasi. Ucap berkat juga buat Indonesia, kami percaya Indonesia di tangan Tuhan. Firman-Mu sendiri yang berkata saatnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami gak pernah tahu gimana caranya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi termasuk Indonesia. Tapi kami tahu firman Tuhan pasti digenapi. Sehingga kami berkata Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden. Bahkan kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan pemilu. Kami serahkan orang-orang yang sudah terpilih. Kami percaya firman-Mu yang berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Sehingga yang terpilih saat ini adalah berasal dari Tuhan. Kami dukung, kami support. Bahkan biar kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir beberapa bulan lagi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kabinet, DPR, MPR, kepolisian, bahkan juga kejaksaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang sedang berjalan akan mengakhiri, yaitu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pemerintahan yang baru kami percaya akan memimpin lebih baik lagi dari yang lalu. Karena kami ucap berkat sekali lagi, Shalom Tuhan buat Indonesia. Kami ucap berkat, damai dan sejahtera Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kami tetap peka akan Tuhan. Kami percaya kami tetap ada di tangannya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara saatnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan hadamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurmu ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar sesuatu malam hari ini? Ya, bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang jangan terlalu sibuk. Ya, jangan terlalu sibuk. Apalagi sok sibuk. Apalagi sibuk ngurusin urusan orang ya. Jangan ya. Jadi saya sangat appreciate malam hari ini Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat ini. Artinya di tengah minggu di saat kita sedang sibuk-sibuknya Bapak Ibu Saudara bisa memprioritaskan, tahu prioritasnya untuk datang ke tempat ini, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan catat itu semua. Ya, jadi nggak semua orang loh bisa memprioritaskan waktunya, hidupnya untuk hadir bersama-sama di pertengahan minggu. Ya, terima kasih buat hambanya. Saya panggil Kak atau apa ya? Kak Eca ya. Kak Eca ya. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk waktunya beserta dengan istri. Tuhan memberkati selalu pelayanannya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu boleh Engkau utus ke tempat ini untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Kami sama-sama berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Evangelis Eca Sumantri beserta istri Engkau berkati hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun dia melayani, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus bekerja atas hidupnya, atas pelayanannya, atas rumah tangganya, bahkan atas apapun yang dikerjakannya. Dan kami boleh melihat nama-Mu dipuji, dipermuliakan dalam segenap kehidupannya. Berkati keluarganya, anggur yang manis terus mengalir di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Sehingga sungguh Engkau ikat pasangan ini Tuhan dengan kasih Tuhan. Bahkan Roh Kudus
dengan api yang menyala-nyala terus ada di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga, juga nanti pada saat beliau kembali ke tempat tujuannya, pasukan malaikat mau mengawal, tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Bahkan Kau pertemukan kami kembali dalam pelayanan-pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat NIC yang setia datang ke tempat ini. Hamba mengucap syukur mereka boleh memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan biarlah ada dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka dalam setiap pergumulan mereka. Masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah apapun, keterikatan, bahkan luka-luka hati. Engkau Allah yang melihat pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya mereka yang bertemu muka dengan Tuhan tidak pernah mengalami hal yang biasa-biasa dalam kehidupannya. Kami boleh melihat pada saat mereka meninggalkan tempat ini, sesuatu yang besar terjadi atas kehidupan mereka. Kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Mereka yang mengalami luka-luka hati disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami keterikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang datang berdosa dan bertobat, Kau ampuni setiap dosa-dosa mereka. Dan kami boleh melihat dengan new identity, identitas kami yang baru. Kami menjadi umat pemenang. Dalam apapun yang kami lakukan, sepanjang kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Kau jadikan jalan kami terus naik bukan turun. Kau jadikan kami kepala dan bukan ekor. Tangan kami penuh dengan kuasa. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Kau jadikan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin perjalanan umat-Mu, tiba di tempat tujuan mereka dengan segala baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai, mari arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Pada saat malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah diberkati bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali.